Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 5. Di video sebelumnya, kita tuh udah melihat bagaimana hidup Lee Kyung, pria yang ke isekai tapi malah dapat kemampuan yang ampas banget. Lee Kyung tuh sekarang terjebak di dunia yang tidak dia ketahui, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan memanipulasi mereka yang lebih kuat. Nah sekarang, Lee Kyung tuh udah selesai dengan proses perburuan yang menelan Hyeyeon sebagai korban. Di perburuan tersebut, Lee Kyung tuh menyadari satu hal penting. Hayan udah membangkitkan kekuatan mage dan punya kepribadian yang mengerikan. Bahkan Hayan yang bermuka polos lah yang menjadi alasan kenapa Hyeyeon itu mendapatkan nasib mengenaskan. Ya tapi Lee Kyung tetap tidak bisa melepas Hayan. Bagaimanapun Hayan tuh bakal jadi aset berharga di masa depan nanti. Makanya Kyung tuh enggak menceritakan keterlibatan Hayan pada siapapun tentang nasib Hyeyeon. Nah setelah masa perburuan selesai, sekarang tuh ada masalah baru. Sokwu dan beberapa orang ternyata sempat kabur dari camp dan menuju lokasi perburuan. Sokwu tuh emang pulang dengan selamat, tapi dia membawa seorang pria mengerikan bersamanya. Sekarang pria ini tuh bahkan membuat bulu kuduk Lee Kyung berdiri. Aura mengerikan yang dikeluarkan pria yang bersama Sokwu tentu saja membuat Lee Kyung tuh jadi khawatir. Lee Kyung menanyakan pada Jihye, Sokwu tadi itu keluar dengan berapa orang sebelumnya. Dari Jihye kita kemudian tahu kalau Sokwu tuh ternyata keluar bersama 6 orang lainnya. Sayangnya yang kelihatan sekarang itu cuma Sokwu yang selamat, dan orang-orang yang bersamanya itu emang kelihatan asing. Lee Kyung yang mendengar penjelasan tersebut tentu saja harus ngecek pria macam apa yang bersama Sokwu. Nah Lee Kyung tuh kemudian menggunakan Mind's Eye untuk mengecek status window pria tadi. Nah pria ini tuh ternyata bernama Jung Jin Ho. Dia tuh memiliki kelas Magic Swordsman dan gelarnya nih yang bikin ngeri, yaitu Calculating Killer. Nah Lee Kyung itu udah tahu kalau Jung Jin Ho yang dibawa Sokwu ini jelas berbahaya banget. Lee Kyung tuh kemudian meminta Jihye buat memanggil Doggu dan Hayan. Lee Kyung juga waspada dan mulai merapal mantra untuk berjaga-jaga. Nah saat Lee Kyung dalam posisi yang begitu siaga, secara mengejutkan Jung Ji Ho tuh malah menyapa Lee Kyung. Lee Kyung tuh sampai membatalkan mantranya karena pria ini itu malah tersenyum. Saking hangatnya senyuman tersebut, Lee Kyung tuh sampai mempertanyakan apa pria ini emang penjahat beneran atau bukan. Ya untuk pertama kali Lee Kyung tuh meragukan apa yang dikatakan oleh sistem miliknya. Saat keduanya berjabat tangan, Jung Jin Ho tuh duluan memulai pembicaraan. Pria ini mengaku kalau dia udah mendengar berbagai hal tentang Lee Kyung dari Sokwu. Utamanya tentang Lee Kyung yang merupakan seorang mage dan bisa mengeluarkan api dari tangannya. Jung Ji Ho ini tuh ngaku kalau dia penasaran banget dengan kekuatan Lee Kyung. Jin Ho mengaku kalau dia tuh excited karena sama sekali nggak tahu tentang sihir. Nah Lee Kyung tuh tentu saja jengkel pada Sokwu yang mengungkap kekuatannya. Tapi karena Sokwu yang bocor pula lah, Lee Kyung tuh menyadari sesuatu. Jung Ji Ho ini emang kemungkinan besar adalah seorang penjahat dan sekarang lagi bohong besar. Katanya tadi dia tuh nggak tahu kan tentang sihir, tapi Lee Kyung melihat dengan jelas kalau kelas dari pria ini adalah Magic Swordsman. Nggak mungkin dong Magic Swordsman nggak tahu sihir. Lee Kyung yang tahu kalau pria ini jahat tentu saja enggak bisa gegabah. Makanya tuh Lee Kyung ngajak mereka melihat sekitaran camp. Di sini Jung Ji Ho melihat bagaimana Lee Kyung itu dipuji oleh semua orang. Semua tuh karena Lee Kyung lah yang ikut dalam perburuan untuk membuat semua bisa bertahan hidup. Nah setelah berkeliling, Jung Ji Ho tuh memuji tempat camp tersebut dengan sebutan aneh. Jung Ji Ho menyebut camp para survivor itu sebagai taman bermain. Lee Kyung tuh tentu saja
aja merasakan sebutan itu omong kosong. Manusia macam apa yang merasa camp orang selamat dan lagi butuh pertolongan sebagai taman bermain. Di tengah kecurigaan dan rasa sebal Lee Ki-young pada Jun Ji-ho, kemudian muncullah Doggu dan juga Hayan. Keduanya tuh udah siap buat bertarung, jadi tensi antara dua kelompok ini jadi naik. Jun Ji-ho bilang kalau dia tuh merasa enggak disambut hangat. Lee Ki-young yang ada di sana coba membuat suasana enggak tegang dengan meminta maaf jika Jun Ji-ho dan kelompoknya merasa enggak nyaman. Semua ini tuh dilakukan Lee Ki-young untuk menghindari konflik lebih panjang untuk sekarang. Nah, setelah semuanya bertemu, Jung Ji-ho tuh melakukan hal tidak terduga. Dia menceritakan kalau ada rumor tentang orang jahat yang malah memburu manusia yang selamat. Kata Jin-ho tuh kelompok tersebut berisi archer dan juga seorang pendekar pedang. Nah, jadi Jin-ho bilang kalau Lee Ki-young dan semuanya harus berhati-hati jika bertemu orang seperti deskripsinya. Lee Ki-young yang ngedenger penjelasan Jung Ji-ho tahu betul kalau pria tegap ini tuh melakukan ancaman. Lee Ki-young tahu kalau Jung Ji-ho sengaja memberi clue tentang penyerang tersebut adalah kawanannya. Bahkan Lee Ki-young tuh bisa menyimpulkan kalau sekarang Jun Ji-ho dan kelompoknya udah mau menyerang orang-orang yang ada di sana. Makanya saat tensi kedua kelompok ini memuncak, keduanya tuh saling pasang kuda-kuda seperti udah bakal bentrok aja. Di tengah kondisi yang memanas, ada suara yang menghentikan mereka semua. Ya siapa lagi kalau bukan Kim Hyung-sun yang udah datang. Mas-mas OP ini tuh mempertanyakan kenapa kedua kelompok tersebut seperti mau bertarung di dalam campnya. Jung Ji-ho yang tadinya udah sangar banget, kemudian tuh tersenyum dan malah melempar senyum yang sama dan mengalihkan pembicaraan. Kim Hyung-sun tuh yang baru sampai meminta penjelasan pada Lee Ki-young guys. Lee Ki-young tuh menceritakan dengan sederhana. Nah, orang-orang baru ini adalah orang yang dibawa Sokwu dari area dungeon. Ya secara sederhana, mereka tuh orang baru yang emang masih asing banget. Di tengah pembicaraan Lee Ki-young dan Kim Hyung-sun, Jung Jin-ho tuh memotong pembicaraan tersebut. Dia mengelurkan tangannya lalu menyebut namanya di depan Hyung-sun. Jung Jin-ho itu ingin berkenalan langsung dengan Kim Hyung-sun. Nah, di sini nih, untuk pertama kali Kim Hyung-sun enggak menyambut orang dengan hangat. Bahkan dia tuh terlihat mengepalkan tangan miliknya. Lee Ki-young itu menyaksikan dengan jelas keanehan yang terjadi pada Kim Hyung-sun karena kedatangan Jun Jin-ho. Nah, karena Lee Ki-young tuh tahu kalau si Kim Hyung-sun adalah seorang regresor, artinya tuh di kehidupan sebelumnya Kim Hyung-sun udah bertemu dengan Jun Jin-ho. Wajah marah dari Kim Hyung-sun tuh menggambarkan kalau di kehidupan sebelumnya Jung Jin-ho adalah musuh dari Kim Hyung-sun. Kim Hyung-sun yang memperlihatkan wajah marah sebelumnya ternyata tuh guys bisa menekan emosinya di sini. Kim Hyung-sun tuh malah menyambut dengan hangat kelompok Jun Jin-ho sekarang. Jung Jin-ho kemudian terus memuji Kim Hyung-sun. Jin-ho bilang kalau dia banyak mendengar aksi heboh dan heroik Hyung-sun dari Sokwu. Bahkan Jin-ho tuh penasaran dengan stat yang dimiliki oleh Kim Hyung-sun. Ya tapi Hyung-sun nggak termakan kata-kata manis ya. Nggak mungkin dong hal sensitif kayak stat, kelas, dan title tuh dibocorkan ke orang lain. Setelah pembicaraan singkat antara Jung Jin-ho dan juga Kim Hyung-sun, Jung Jin-ho tuh mengajukan hal nggak terduga. Dia tuh ternyata ingin bergabung dalam camp Kim Hyung-sun. Jung Jin-ho bilang mereka tentu tidak akan tinggal secara gratis. Mereka katanya bisa ngebantu banyak orang dan juga membantu proses perburuan. Nah, lalu apa jawaban Kim Hyung-sun? Kim Hyung-sun tuh ternyata menerima kelompok berbahaya tersebut masuk ke dalam campnya. Nah, hal ini nih yang membuat Lee Ki-young bingung dengan keputusan Kim Hyung-sun sekarang. Lee Ki-young tuh setidaknya memahami dua hal dan itulah yang membuatnya bingung sekarang. Pertama, udah jelas tuh kalau sistem memverifikasi kalau Jung Jin-ho ini adalah penjahat kelas kakak. Kedua adalah aura kebencian dari Kim Hyung-sun. Aura kebencian ini itu ngejelasin banget kalau di kehidupan pertama Hyung-sun, Jung Jin-ho bisa jadi tuh terlibat dengan kematian Hyung-sun. Jadi Lee Ki-young tuh wajar kalau bingung kenapa Hyung-sun mau menerima pria seram tersebut ke dalam camp para survivor. Nah, setelah Lee Ki-young memikirkan jauh lebih dalam tentang keputusan Kim Hyung-sun, Lee Ki-young tuh akhirnya bisa menarik sedikit kesimpulan. Kim Hyung-sun itu menerima
menerima Jung Jin Ho karena Kim Hyung Sun ingin mengawasi para penjahat tersebut. Ya, dengan kesimpulan itulah semuanya emang jadi sedikit masuk akal. Nah, Lee Ki-yong yang mencapai kesimpulannya kemudian tersenyum. Dia itu bahkan sekarang berterima kasih dengan kemunculan Jung Jin Ho, guys. Dengan kemunculan pria tersebut, Lee Ki-yong tuh bisa menata satu strategi yang sempurna banget. Setelah Jung Jin Ho dan kelompoknya pergi berkeliling, Lee Ki-yong tuh kemudian mengajak Kim Hyung Sun bicara sebentar. Ya sayang, si Kim Hyung Sun ini tuh masih aja bengong gak karuan karena kedatangan Jung Jin Ho. Saat Lee Ki-yong mendapat perhatian Hyung Sun, dia tuh menanyakan kenapa Hyung Sun bengong. Apa dia mengenal Jung Jin Ho? Nah, Hyung Sun coba beralasan. Dia katanya tuh pernah melihat mereka secara sekilas. Ya jelas ini adalah kebohongan, tapi Lee Ki-yong sih ngikutin aja cerita dari Hyung Sun. Nah, beberapa saat kemudian, Hyung Sun dan Lee Ki-yong serta Hayan udah jalan bertiga tuh. Mereka berbagi cerita setelah terpisah di dalam dungeon. Intinya Hyung Sun ternyata masuk jauh lebih dalam untuk membereskan lebih banyak monster. Nah, kemudian saat Lee Ki-yong berbicara, Lee Ki-yong juga mulai membicarakan kalau mereka ternyata kehilangan Hyeon. Tentu saja Kim Hyung Sun tuh terguncang akan hal tersebut. Kim Hyung Sun kemudian meminta penjelasan lebih lanjut dari Lee Ki-yong. Lee Ki-yong tuh udah mulai membicarakan kalau Hyeon ini meninggal karena sebuah serangan sihir yang aneh. Hayan yang ada di sana dan juga merupakan pelaku utamanya tentu saja mulai keringat dingin. Hayan pasti takut dong kalau dia dilaporkan ke Kim Hyung Sun. Ya tapi Lee Ki-yong tentu tidak bakal membocorkan persoalan Hayan. Lee Ki-yong tuh memberikan kisah lain tentang asumsinya. Lee Ki-yong itu menceritakan kalau Hyeon tuh sepertinya diselesaikan oleh jebakan dalam dungeon. Kim Hyung Sun kemudian bergumam mendengar tentang jebakan. Nah, dari ekspresi Kim Hyung Sun ini, Lee Ki-yong tuh bisa nebak kalau Kim Hyung Sun tahu di dalam dungeon tadi itu enggak ada jebakan sama sekali. Lee Ki-yong kemudian melanjutkan pembicaraannya. Lee Ki-yong tuh mengaku dia telah bertindak kelewatan dengan menggunakan mantra api pada tubuh Hyeon. Tapi dia bilang itu semua tuh agar para monster tidak menjadikan Hyeon sebagai makanan, agar Hyeon tuh mendapatkan kematian yang tidak begitu mengerikan. Nah, di sini Lee Ki-yong kemudian pura-pura sedih dan pusing untuk mendapatkan kepercayaan dari Kim Hyung Sun tentang semua ceritanya. Kim Hyung Sun yang melihat Lee Ki-yong mulai nangis langsung saja tuh percaya kalau tindakan Lee Ki-yong ini emang udah bener. Di sini Lee Ki-yong tersenyum karena rencananya udah berhasil memanipulasi Hyung Sun. Dari cerita Lee Ki-yong, sekarang tuh Hyung Sun tahu kalau yang membuat Hyeon meninggal adalah sebuah serangan sihir. Nah, karena Hyung Sun tidak tahu kalau Hayan adalah seorang mage, maka Hyung Sun tidak mungkin tuh mencurigai Hayan. Cuma ada satu orang yang bisa dicurigai oleh Hyung Sun sekarang. Siapa lagi kalau bukan Jung Jin Ho, pria dengan kelas mage swordsman atau pendekar pedang dengan kemampuan sihir. Nah, dengan kisah kehidupan pertama Hyung Sun yang tahu Jin Ho adalah penjahat kelas kakap, jelas banget kalau sekarang semua tuduhan bakal mengarah pada Jin Ho. Lee Ki-yong tuh bahkan gak perlu mengucapkan secara gamblang kalau Jung Jin Ho adalah tersangka utama. Dengan begini taktik Lee Ki-yong tuh berhasil. Dia berhasil nggak membuat Kim Hyung Sun curiga pada Hayan dan juga berhasil menanam kebencian pada Jung Jin Ho lebih dalam di hati Hyung Sun. Wah, mulus banget nih taktik Mas Kyung. Lee Ki-yong yang berhasil menanamkan asumsi tentang kematian Hyeon pada Hyung Sun dan mengarahkan kejadian tersebut pada Jung Jin Ho sebagai pelaku. Nah, sekarang Lee Ki-yong tuh mulai mendapatkan hasil positif, guys. Hyung Sun tuh mulai terlihat dengan seksama memperhatikan gerak-gerik dari kelompok Jung Jin Ho. Nah, tentu saja hal ini nggak cukup. Jung Jin Ho harus segera dimusnahkan karena pria ini bisa kapan saja jadi ancaman di dalam camp dan tentu saja mengancam nyawa Lee Ki-yong. Makanya Lee Ki-yong tuh memutar otak agar bisa mengakhiri hidup Jung Jin Ho lebih cepat, bahkan tanpa menggunakan tangannya sendiri.
Li Qiong tuh kemudian dapat ide yang sangat-sangat cemerlang. Li Qiong tuh menyinggung tentang dungeon yang terakhir kali mereka masuki. Dungeon itu kan belum dieksplorasi sepenuhnya tuh karena terlalu banyak monster. Nah, Li Qiong kemudian menyarankan untuk perburuan ke dalam dungeon tersebut segera dimulai. Sekarang Li Qiong menyarankan agar kelompok Jinho itu juga ikut dalam perburuan. Di depan Yun Sung, Li Qiong tuh mengungkapkan beberapa alasan utama kenapa mereka butuh kelompok Jun Jinho sekarang. Nah, pertama, kelompok Jun Jinho itu adalah kelompok yang lumayan kuat dan terlihat dari fisik mereka. Jelas, mengikutkan mereka itu jauh lebih baik daripada mengikutkan orang lain dari dalam camp survivor. Alasan kedua, Kim Hyung Sun tuh nggak bisa melakukan eksplorasi penuh di dungeon sebelumnya jika cuma mengandalkan Li Qiong, Doggu, dan juga Hayan. Ya meskipun Li Qiong udah menceritakan kalau Hayan tuh udah jadi mage. Di sini Kim Hyung Sun merasa senang mendengar Hayan udah jadi mage, jadi ada tuh kekuatan baru untuk kelompok mereka. Nah, alasan-alasan baik yang diungkapkan Li Qiong tersebut tentu saja tuh bukan hal yang sebenarnya. Alasan Li Qiong sebenarnya adalah membuat sebuah kondisi di mana Jung Jinho dan kelompoknya bisa ngebuat masalah. Jika kelompok Jun Jinho dan Kim Hyung Sun berada di satu tempat, kelompok Jinho tuh sepertinya 90% bakal ngebuat masalah. Masalah tersebut tentu saja bisa jadi alasan pertarungan antara Kim Hyung Sun dan juga Jun Jinho. Kim Hyung Sun sih jelas bisa ngemusnahin mereka semua. Nah, jika itu terjadi, maka tangan Li Qiong tuh bisa bersih banget guys. Dan kelompok Jun Jinho itu juga bisa musnah. Gimana mantap? Sekarang tinggal satu hal yang dinantikan oleh Li Qiong, yaitu konfirmasi dari Hyung Sun. Di sini tuh Hyung Sun ternyata setuju. Dia tuh merasa kalau rencana Li Qiong mengikutkan Jung Jinho dalam perburuan selanjutnya emang udah bener. Jadi Hyung Sun bilang dia akan memberitahukan ke kelompok Jinho kalau mereka itu bakal ikut masuk ke dalam dungeon secepatnya. Nah, Hyung Sun kemudian meminta tolong tuh pada Li Qiong untuk memanggil Hayan dan juga Doggu. Setelah Kim Hyung Sun pergi, Li Qiong dengan mata kepalanya sendiri kemudian melihat fenomena yang membuat wajahnya masam. Bagaimana nggak masam? Orang yang udah jelas-jelas penjahat kelas kakap itu ternyata punya kemampuan acting seperti aktor ternama kelas Reza Rahardian coy. Nah, Li Qiong tuh melihat dengan jelas orang-orang di dalam camp mulai respect ke Bang Jung Jinho. Hal ini tuh karena Jung Jinho tuh mulai ngebantu melakukan pekerjaan kasar. Bahkan kelompoknya tuh mulai ngebagiin makanan. Saking respeknya orang-orang ke Jung Jinho, nggak sedikit tuh yang merasa kelompok Jung Jinho ini lebih kompeten dari kelompok Kim Hyung Sun. Li Qiong yang mendengar hal ini cuma bisa menghela napas. Ya karena orang-orang ini sih nggak tahu doang kalau Jung Jinho itu ngincar kepala mereka semua. Nah, Li Qiong yang selesai dengan pemandangan dari kepalsuan Jung Jinho kemudian menuju ke tempat Doggu dan juga Hayan. Ya seperti biasanya, Hayan tuh memasang muka polosnya dengan senyum lebar buat menyambut Li Qiong. Di sini Hayan langsung saja tuh nempel ke tangan Li Qiong dan Doggu malah tersenyum lebar. Setiap kali Li Qiong melihat senyum dari Doggu ini, Li Qiong tuh udah kayak mau ngajar Doggu. Karena pria besar inilah Hayan salah paham betul tentang hubungan dia dengan Li Qiong. Sampai-sampai Hayan sekarang jatuh cinta beneran. Li Qiong yang udah berkumpul dengan Doggu dan Hayan kemudian menjelaskan rencana perburuan berikutnya. Mereka tuh bakal berburu dengan kelompok Jun Jinho. Doggu bilang dia tuh nggak masalah, tapi dia juga nggak bisa bohong kalau orang-orang itu membuatnya nggak nyaman. Hayan juga sama sih. Hayan tuh merasa kalau mereka semua atau kelompok dari Jun Jinho itu emang berbahaya banget. Li Qiong yang mendengar hal ini mengikuti narasi tersebut. Li Qiong bilang tuh di depan semuanya, dia juga nggak nyaman, tapi mereka tuh tetap harus memprioritaskan untuk melakukan eksplorasi dungeon supaya semua orang bisa tetap makan dan minum dengan nyaman. Jadi Li Qiong bilang wajar kalau Doggu dan juga Hayan gak nyaman. Jadi mereka tuh cuma harus jaga jarak aja supaya rasa tidak nyaman itu tidak makin besar. Ya dengan perkataan Li Qiong seperti ini, Doggu dan Hayan yang emang respect ke Bang Li Qiong itu jelas jadi luluh.
Nah, Lee Kyung kemudian mengajak semua orang untuk berangkat ke lokasi pertemuan dengan Hyung Sun. Di jalan, Lee Kyung tuh sempat bertatapan dengan Jung Jin Ho. Ya, nggak bisa dipungkiri sih, mata Jung Jin Ho ini tuh emang mengandung aura yang buat kita nggak nyaman. Nah, setelah sampai di tempat Hyung Sun tuh ternyata menyiapkan sesuatu untuk mereka semua. Hyung Sun kemudian membuka sebuah tas dan membuat semuanya jadi sumringah. Ya, termasuk Lee Kyung. Nah, apa nih yang diberikan Kim Hyung Sun pada semua orang? Apakah senjata baru atau skill scroll baru? Lalu bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah tuh dengan kawanan Jung Jin Ho? Kamu penasaran? Nantikan aja kita dengan kisah selanjutnya dari Jenderal Licik paling manipulatif. Nah, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu tuh bisa ke playlist kita buat ngecek semua proyek garapan kita, guys. Kamu mau durasi jumbo, juga ada tuh di playlist kita kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami ya. Untuk sekarang sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.